Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya Siti Jubaida dari mahasiswa Universitas Terbuka. Hmm. Saya sedang melakukan penelitian atau pengumpulan data mengenai kegiatan kepramukaan di sekolah ini. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengelolaan, kegiatan, dan tantangan yang dihadapi. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu sekitar 15-20 menit? Insya Allah siap. Informasi yang diberikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini. Langsung saja yang pertama, bila bisa Bapak jelaskan bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka di GUDEP ini, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komponen dalam struktur tersebut, dan bagaimana proses regenerasi atau pemilihan pengurus khususnya untuk Dewan Ambalan atau Penggalang. Baik, untuk struktur organisasi di SD Muhammad Cemekar 3 ini sebenarnya sudah baku mengikuti aturan kuartir Kamabibus. Di sini ada kepala sekolah, ya, ada 4 pembina, yang 2 itu pembina putra dan yang 2 lagi ada pembina putri. Untuk operasional hariannya dipimpin oleh Dewan Keluaran Kota Baru sekaligus pembimbing penggalang langsung oleh Pak Mulyadi karena beliau memang termasuk guru di sini. Pembina bertugas untuk pembimbing, lalu pembina bertugas merancang dan melaksanakan program latihan harian dan banyak-banyak lainnya. Jadi di sini ada dari 2 pembina putra dan putri itu dibagi sesi gitu. Lalu kapan jadwal latihan rutin pramuka dilaksanakan di sekolah ini? Apakah ada jadwal tetap untuk kegiatan non-rutin? Untuk kegiatan di sini itu ada 2 sesi ya, ada siaga dan ada penggalang. Nah, kalau untuk siaga itu di kita dirutinkan semuanya dari penggalang dan siaga itu di hari Kamis. Cuman di jamnya itu kita berbeda. Kalau misalkan untuk di jam siaga itu di jam 7 sampai setengah 9. Untuk penggalang itu di jam 3 sampai setengah 5 gitu. Untuk latihan rutin, materi atau kegiatan apa saja yang biasanya diberikan kepada anggota, misalnya fokus pada SKU atau SKK, PBB, materi teknik kepramukaan. Nah, lalu selain latihan rutin, kegiatan non-rutin apa saja yang sering diikuti atau diselenggarakan oleh GUDEP ini dalam 1 tahun berakhir? Misalnya kayak persami, lomba tingkat, jambore, bakti sosial, dan lain-lainnya. Baik, untuk kegiatan rutin memang sebenarnya kita sudah diprogramkan untuk kegiatan anak-anak itu adalah fokus pada penyelesaian SKU untuk penggalang ramu ya, rakit dan terap. Dan SKK wajib. Jadi di sini SKK wajibnya itu mereka harus mengetahui P3K, lalu juru masak dan pengamatan. Untuk materi tambahannya itu seperti PBB ya, ada sandi, pioneering dan semapur. Lalu diselingi weight game supaya agar mereka itu tidak menonton. Untuk non rutinnya sebenarnya di Keluaran Kota Baru itu sudah mempunyai program masing-masing ya. Jadi untuk setahun ini kemarin aja setahun sekali itu biasanya Keluaran Kota Baru melaksanakan persami. Pak, bukan Kota Baru ya, maksudnya di SD Cemekar 3-nya itu tahun kemarin udah melakukan persami. Lalu untuk setiap 2 tahunnya itu Keluaran Kota Baru selalu menyelenggarakan lomba tingkat LT2 dan LT3. Dan alhamdulillah SD Cemekar 3 telah mengikuti lomba tingkat tersebut. Lalu menurut Bapak, bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pramuka yang dimiliki sekolah saat ini? Nah, untuk Apa saja sarana atau prasarana yang sudah dimiliki? Apa sarana atau prasarana yang paling mendesak dibutuhkan saat ini untuk menunjang kegiatan? Dan bagaimana sistem pengelolaan atau penyimpanan, perawatan, peminjaman alat-alat tersebut? Untuk sarana dan prasarana secara umum sangat memadai ya di SD Cemekar 3 ini karena sekolah itu memberikan dukungan penuh.
sanggar khusus baru direnovasi, lalu alat tenda, tongkat, dan tali alhamdulillah kita sudah mempunyai. Lalu ada anggaran permajaan tiap 2 tahunnya sekali. Lalu kebutuhan saat ini bukan alat sebenarnya ya, tapi lebih ke upgrade apa ya, misalnya ingin punya kompas bidik itu kita belum punya. Lalu yang lebih profesional ya punya. Lalu ada GPS ya untuk materi navigasi itu kita belum punya. Pengelolaan alat dilakukan oleh Dewan Penggalang khususnya untuk bagian logistik dan dicek pembina setiap bulannya. Lalu apa saja prestasi akademik atau non-akademik terkait pramuka yang pernah diraih oleh gugus depan ini, misalnya dalam 2-3 tahun terakhir? Dan apakah ada bidang atau keahlian khusus yang menjadi keunggulan Gudep ini dalam lomba? Nah, alhamdulillah di SD Uno Cipengkar 3 ini pada tahun 2024, 2 tahun yang sampai dari 2024 sampai 2025 itu alhamdulillah kita sudah meraih prestasi. Contohnya dari weight game. Nah, di weight game itu kita mendapatkan juara 1 putri di weight game. Lalu di juara 3-nya weight game juga putra itu dari 2023. Lalu untuk yang terbarunya itu kita membawa piala prestasi juara 1 lomba ajan pada tahun 2025. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa tantangan atau hambatan terbesar yang dihadapi dalam menyelenggarakan kegiatan pramuka di sini? Gali lebih dalam, apakah terkait minat siswa, pendanaan, dukungan sekolah atau orang tua, ketersediaan pembina atau sarana? Untuk tantangan tersendiri, apa ya, tantangan utamanya itu adalah persaingan ya dengan ekstrakurikuler lainnya. Misalkan kan kita itu banyak ekstrakurikuler, ada futsal dan ada nari, ada menggambar. Nah, itu persaingan itu sangat ketat sekali. Jadi ada minat yang menurut mereka itu anggapannya lebih keren ya oleh siswa tersebut. Jadi mungkin tantangannya situ. Lalu tantangan yang kedua menurut saya itu menjaga konsistensi ya siswa kelas 4, 5, 6 khususnya penggalang yang mulai sibuk dengan khususnya kelas 6 sih ya, mulai sibuk dengan persiapan ujian dan kegiatan lainnya. Minat mereka itu kadang naik dan turun sih sebenarnya. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut? Untuk upaya mengatasinya sih apa ya, pembina selalu berusaha ya membuat kegiatan relevan kayak pramuka zaman now gitu kan. Misalnya materi pioneering atau misalkan P3K dikemas menjadi vlog gitu kan, atau navigasi menggunakan aplikasi Smartpur gitu kan, selain Kompas gitu. Lalu kami juga sering mengadakan game besar gitu, white game-nya itu di luar sekolah agar tidak jenuh, seperti kayak misalkan mencari jejak, kayak mencari puzzle, atau mencari frasa, seperti itu. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Ya, atas waktunya. Apakah ada hal yang lain yang mungkin ingin Bapak tambahkan terkait kegiatan pramuka di sini yang belum saya tanyakan? Mungkin segitu saja ya yang saya bisa jawab kepada Ibu Endah berarti ya, Ibu Siti Jubaidah berarti ya gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan wawasan yang telah diberikan. Sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.